Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akad murabahah. Dengan beranggotakan saya sendiri, Disa Ezra Nur Pratika, dan dua rekan saya, Siti Aminah dan Ismi Maisyafurroh. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi murabahah. Kata al-murabahah berasal dari kata arib, yang berarti tambahan atau keuntungan, menurut Zaki dan Khair tahun 2017. Sedangkan secara terminologi adalah jual beli dengan harga pertama atau pokok beserta tambahan keuntungan, menurut Al-Zuhaili tahun 2001. PSAK 102 mendefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut DSAS tahun 2016-2019, Wiroso 2011. Dengan demikian, esensi dari transaksi murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati menurut Nurhayati dan Wasilah tahun 2015. Selanjutnya, rukun murabahah. Rukun murabahah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pelaku yang terdiri dari penjual atau al-ba'i dianalogkan sebagai bank dan pembeli atau al-musyitari dianalogkan sebagai nasabah. Yang kedua yaitu objek atau barang yang akan diperjualbelikan atau al-mabi, yaitu jenis barang pembiayaan. Yang ketiga, harga atau al-saman dianalogkan sebagai preaching atau plafon pembiayaan. Dan yang keempat yaitu ijab dan qabul, dianalogkan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Selanjutnya, karakteristik dan jenis murabahah. Karakteristik murabahah. Yang pertama yaitu murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Kedua, murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesan. Berdasarkan PSAK 102, murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan. Ketiga, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh, atau cicilan. Keempat, murabahah memperkenankan penawaran harga berbeda dengan cara pembayaran yang berbeda sebelum akad dilakukan. Yang kelima, harga yang disepakati adalah harga jual dan biaya perolehannya harus diberitahukan. Keenam, yaitu diskon terkait dengan pembelian barang, meliputi diskon dari pemasok dalam bentuk apapun atas pembelian barang, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang, atau komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Ketujuh, diskon pembelian barang yang diterima setelah akad disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon menjadi hak penjual. Kedelapan, yaitu penjual dapat meminta uang muka pada pembeli sebagai bukti komitmen sebelum akad disepakati. Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad disepakati. Kesembilan, bila pembeli tidak dapat melunasi piutang sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan pembelian tidak atau belum mampu melunasi karena force majeure. Kesepuluh, yaitu penjual dengan memberikan potongan saat pelunasan piutang bila membayar pelunasan tepat waktu atau membayar pelunasan lebih cepat dari waktu dalam kesepakatan. Ke-11, yaitu penjual boleh memberikan potongan
dari total piutang yang belum dilunasi. Bila membayar cicilan tepat waktu, mengalami penurunan kemampuan pembayaran, atau meminta potongan dengan alasan yang diterima penjual. Selanjutnya, jenis murabahah. Jenis murabahah dibagi menjadi dua, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Pada murabahah jenis ini, pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara, tanpa memperhatikan adanya pesanan atau tidak, dan adanya yang akan membeli atau tidak. Dan yang kedua yaitu murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, pengadaan barang dilakukan atas dasar pesanan yang diterima dan bila tidak terdapat pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Hal ini guna menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaannya sangat dipengaruhi oleh proses jual belinya. Karena bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan barang yang dipesannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Aminah. Baik, kepada saudari Disa, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang murabahah yang diwakilkan. Tidak menutup kemungkinan pihak penjual mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan objek murabahah yang diminta pembeli. Oleh karena itu, pihak penjual dapat mewakilkan proses pembelian barang kepada pihak lain dengan ketentuan yang pertama, akad yang digunakan adalah wadiah. Yang kedua, objek barang yang dibeli atas nama penjual dan pembayaran menggunakan uang penjual. Yang ketiga, akad wadiah harus dilakukan sebelum akad murabahah. Dan yang terakhir, akad murabahah baru bisa dilaksanakan jika barang telah secara sempurna dikuasai pihak penjual. Dan secara detail nampak pada gambar berikut, yaitu gambar yang pertama pada bagian atas. Dan pada bagian kedua itu skema murabahah dan wakalah bergabung, yaitu mekanisme wakalah ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan kesesuaian dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut terjadi apabila terjadi percampuran akad wakalah dengan murabahah secara bersamaan. Dan dapat dilihat pada gambar kedua pada bagian bawah. Selanjutnya ada murabahah bermasalah. Murabahah secara alamiah telah memiliki risiko terkait kemungkinan permasalahan pembayaran. Bentuk permasalahan dalam murabahah yang mungkin terjadi antara lain: yang pertama, penundaan pembayaran angsuran baik secara sengaja maupun tidak. Yang kedua, pembeli tidak dapat melunasi kewajiban. Dan yang terakhir, kondisi force majeure dalam proses pembayaran. Dan selanjutnya, pengakuan dan pengukuran transaksi untuk penjual dan pembeli. Transaksi murabahah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau biasa disebut PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Adapun ruang lingkup dari PSAK 102 ini mengikat pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keuangan syariah atau LKS dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik secara penjual maupun pembeli. Dan yang kedua, pihak-pihak yang bertransaksi dengan LKS atau koperasi syariah. Dan adapun tujuan dari PSAK 102 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Dalam hal ini, PSAK 102 telah mengatur untuk transaksi sebagai pembeli maupun penjual. Secara ilustratif,
tampak pada gambar berikut. Bisa dilihat pada slide tersebut ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Ismi Maisyafur. Baik, terima kasih untuk Saudari Siti Aminah. Di sini saya akan memaparkan mengenai akuntansi untuk penjual. Dalam akuntansi untuk menjual, yang pertama itu pada saat perolehan, aset diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dan pengukuran akad murabahah setelah perolehan memiliki ketentuan. Yang pertama, murabahah dengan pesanan mengikat dinilai sebesar biaya perolehan. Nah, bila terdapat penurunan nilai saat aset sebelum penyerahan kepada pembeli, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi aset. Dan yang kedua, murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat. Maka dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi. Dan kerugian diakui jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan. PSAK 102 menjelaskan bahwasannya setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi yang mana lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Nah, dalam murabahah pesanan mengikat ini, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjual merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah. Dan yang kedua, pada saat terjadinya akad. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. PSAK 102 menjelaskan bahwasannya akuntansi murabahah masyarakat entitas menerapkan penurunan nilai atas piutang murabahah dan pengakuan keuntungan murabahah sangat bergantung dengan jenis transaksi murabahah yang dilakukan. Yang pertama, murabahah dengan adanya kepemilikan resiko signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Dan yang kedua, murabahah yang tidak memiliki resiko signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Nah, adapun resiko yang terkait kepemilikan persediaan, yang pertama yaitu ada resiko perubahan harga persediaan, keuangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, dan resiko pembatalan pesanan pembeli secara sepihak. Dalam hal murabahah atau tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan, murabahah secara tunai atau tangguh, dan pendapatan murabahah diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas persediaan dan penjual kepada pembeli. Dan yang kedua, jika tidak signifikan, maka pendapatan murabahah neto atau pendapatan murabahah setelah dikurangi biaya transaksi diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad. Dan yang terakhir, pada akhir periode laporan keuangan. Piutang murabahah pada akhir periode laporan keuangan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi untuk pembeli. Dalam perlakuan akuntansi untuk pembeli dalam transaksi akad murabahah, yang pertama yaitu pada saat transaksi murabahah tangguh, maka kewajiban atau utang diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Dan yang kedua, terhadap biaya perolehan. Jika murabahah tunai, maka diukur sebagai harga beli plus biaya transaksi. Dan yang kedua, jika murabahah tangguh, maka diukur sebesar biaya perolehan tunai. Selisih diakui sebagai beban murabahah tangguh dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur akad. Dan yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang dapat menjadi pengurang akun beban murabahah. Yang pertama, diskon yang diterima setelah akad murabahah terjadi. Dan yang kedua, potongan pelunasan murabahah. Dan yang ketiga, potongan utang murabahah.
Selanjutnya mengenai denda yang dibayarkan diakui sebagai beban. Dan potongan atas uang muka atau hamis jidyah akibat pembatalan akad diakui sebagai beban. Yang selanjutnya mengenai penyajian murabahah. Penyajian murabahah diatur dalam PSAK 102 yang secara ringkas terdiri dari yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dan yang kedua, margin murabahah tangguhan disajikan sebesar pengurang. Dan yang ketiga, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabahah. Yang terakhir mengenai pengungkapan murabahah. Dalam pengungkapan murabahah diatur dalam PSAK 102. Yang pertama yaitu penjual pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dan yang kedua, pembeli pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada yang pertama nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, dan yang kedua jangka waktu murabahah tangguh, dan yang ketiga pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai akuntansi akad murabahah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.